Hari ini, kita semua berkumpul untuk menyaksikan upacara pertunangan Qin Shiyu dan Pei Xinian. Sekarang, silakan calon pengantin bertukar cincin pertunangan. Xinian, Yingfei, Xinian, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Jangan pedulikan aku. Hari ini adalah hari penting untukmu dan Shiyu. jangan bicara lagi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Pei Xinian, hari ini adalah pesta pertunangan kita. Jika kau berani melangkah keluar dari pintu ini, kita berdua selesai sudah. Qin Shiyu, bisakah kau tidak egois begitu? Lihatlah, betapa sakitnya Yingfei. Kau masih memikirkan pesta pertunanganmu. Aku egois? Anak kurang ajar. Kau menderita, Shiyu. Kakek, kesehatanmu penting, jangan marah. Kepala pelayan, bawa kakek untuk istirahat. Shiyu, kau baik-baik saja? Pei Yuchen. Saya ingat perjanjian pernikahan keluarga Qin dan Pei dibuat oleh para tetua sejak kita kecil. Benar. Kalau begitu, selama dia anggota keluarga Pei, dia bisa memenuhi perjanjian itu. Benar kan? Secara teori. Ya, Kalau begitu, maukah kau menikahiku? Maukah kau menikahiku? Qin Shiyu, pernikahan bukan permainan, apalagi alat untuk balas dendam. Aku tahu, makanya aku melamarmu. Sebagai Qin Shiyu, bukan tunangan siapapun, bukan pengganti. Kau setuju? Baik. Ada apa? Kau menyesal, Tidak. benarkah? Apa kau masih berpikir aku menyesal? Pak Pei, kita sudah menikah. Berciuman antara suami istri itu normal, kan? Sudah larut. Istirahatlah. Kau mau kemana? Ruang kerja. Ada pekerjaan yang belum selesai. Aku berangkat kerja. Sarapan sudah di meja. Jangan lupa makan. Pelan-pelan, hati-hati Ambang Pintu. Iya, Kak Xinian. Ambang pintu rumahmu tinggi sekali. Qin Shiyu, kenapa kamu ada di rumahku? Sekarang, ini juga rumahku. Sekarang, ini juga rumahku. Rumahmu? Qin Shiyu, kamu belum bangun ya? Meskipun pesta pertunangan kemarin tidak ada insiden,
Kamu tunanganku, tapi rumah utama keluarga Pei belum pantas kamu sebut rumahmu. Apalagi sekarang. Dengan status apa kamu berdiri di sini? Tunangan yang kemarin kubuang? Atau Kak Sinian, jangan bicara begitu. Shiyu dia hanya bingung sesaat. Shiyu, aku tahu kemarin terjadi hal seperti itu. Hatimu pasti sakit. Tapi kamu sekarang tinggal di rumah keluarga Pei. Apa tidak agak kurang pantas? Kalau sampai tersebar, orang-orang akan bergosip. Apalagi pertunangan kemarin kan tidak jadi. Kalau kamu begini sekarang, bagaimana dengan muka keluarga Qin? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Pantas? Gosip? Kamu ini bicara sebagai apa sekarang? Siapa? Orang yang tiba-tiba sakit parah di pesta pertunangan, lalu dibawa pergi oleh calon pengantin pria, dan keesokan harinya pagi-pagi Buta sudah masuk rumah orang lain sambil memeluk lengan dan memanggil kakak. Kamu bicara padaku tentang kepantasan dan gosip? Muka tebalmu itu selevel sama aktingmu ya. Shiyu, kenapa kamu bicara begitu padaku? Aku kemarin benar-benar tidak enak badan. Aku tidak sengaja. Qin, Xiu, minta maaf pada Yingfei. Lihat dirimu sekarang. Sinis dan tidak masuk akal. Kak Sinian, jangan bicara begitu. Karena Shiyu tidak menyukaiku, aku akan pergi saja. Kalian berdua, jangan sampai karena aku, kalian bertengkar. Pergi? Yang harus pergi, itu dia, Qin Xiu. Dengar baik-baik, keluar dari rumahku. Sekarang, juga, segera, keluar. Kenapa? Tidak dengar? Mau aku ulangi lagi? Kau tidak punya hak berdiri di sini. Nanti, kalau kau sudah resmi dan sah menikah dengan Pei Sinian, baru kau punya hak dan muka untuk masuk ke pintu keluarga Pei ini. Tamparan ini untuk menyadarkanmu dan juga mengajari kalian berdua apa itu aturan, apa itu harga diri. Qin Xiu, kau berani memukulku. Memukulmu, kenapa memangnya? Mulutmu kotor, tidak menghormati yang lebih tua, bahkan etika dan batasan dasar pun tidak punya. Hari ini aku akan menggantikan kakakmu, mengajarimu cara bicara dan bersikap. Qin Xiu, kamu mau apa? Kamu sudah gila. Sekarang juga segera keluar dari rumahku. Kalian mau keluar sendiri atau aku yang usir? Kak Sinian, ayo kita pergi. Dia gila, dia benar-benar sudah gila. Qin Xiu, aku beritahu kamu, masalah ini belum selesai. Ayo, kita pergi. Sepertinya suasana hatimu sedang bagus. Tadi pagi, kamu sudah tahu semua kejadian itu? Bibi Lin sudah memberitahuku. Tidak apa-apa. Adikku ini memang harus diberi pelajaran. Tidak perlu sungkan pada mereka. Apa yang kamu lakukan juga tidak berlebihan. Tapi nanti tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Mengerti? Kalung ini adalah pusaka keluarga P kami yang diwariskan kepada setiap nyonya rumah. Kalung ini. Minggu depan aku akan mengadakan pesta di rumah. Secara resmi mengumumkan kepada semua orang bahwa kamu, Qin Xiu, adalah istriku, Pei Yuchen. Xiu. Aku di sini. Ada rapat video lintas negara mendadak karena masalah perbedaan waktu dengan CEO pihak sana. Jadi harus diperpanjang. Aku mungkin akan lebih lambat dari jadwal semula, sekitar 40 menit. Aku sudah memberitahu para tamu untuk datang sedikit lebih lambat. Tapi adikku dan yang lain mungkin akan datang lebih dulu. Tidak masalah. Kamu fokus kerja saja dulu. Aku bisa mengatasinya di sini. Hubungi aku kapan saja kalau ada apa-apa atau cari kepala pelayan. Baik. Aku tahu. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa nanti. Sinian, kakakmu. Pak Pei kapan diam-diam punya kakak ipar untuk kami? Sebelumnya tidak ada kabar sama sekali. Dia, kakakku yang baik ini, sejak kecil dingin seperti es. Siapapun yang dia lihat, seperti punya utang padanya. Padaku, adiknya ini, juga tidak pernah ramah.
Bujangan tua, tak kesambat apa, tiba-tiba bertunangan. Mungkin saja dipaksa kakek di rumah, hanya mencari seseorang yang setara, sebagai pajangan saja. Benar juga, Pak P itu terkesan sulit didekati. Entah wanita seperti apa yang bisa tahan dengannya. Lebih baik Kak Sinian yang lembut dan perhatian. Kin, Shio, kenapa kamu di sini? Siapa yang mengizinkanmu muncul? Kenapa aku tidak boleh di sini? Pusat perhatian pesta ini adalah aku dan suamiku, Pei Yu Chen. Sebagai tuan rumah, tentu saja aku harus hadir. Kin Shio, jangan bicara omong kosong. Siapa yang kau sebut suamimu? Kakakku. Waktu itu di pesta pertunangan, upacara kita berdua sama sekali tidak selesai. Semua orang melihatnya. Sekarang kau dan keluarga Pei, apalagi dengan kakakku, tidak ada hubungan apa-apa. Kau hanyalah orang menyedihkan. Ya, berpura-pura jadi tokoh utama di sini. Kau benar-benar konyol. Shiyu, kami semua tahu kau pasti karena hari itu pernikahanmu gagal. Jadi kau marah dan bingung. Tapi kau tidak bisa. Karena itu bicara omong kosong di sini. Melakukan hal bodoh, ya? Siapa Tuan Pei? Pernikahannya? Mana mungkin main-main? Cepat, turunlah. Banyak orang melihat. Jangan sampai jadi bahan tertawaan. Sepertinya kalian berdua pergi terlalu terburu-buru hari itu. Adegan seru setelahnya sama sekali tidak kalian saksikan, ya? Bagaimana? Kau benar-benar tidak tahu setelah kau menggendong Nona He yang sakit parah ini pergi. Apa yang terjadi di pesta pertunangan? Setelah kamu pergi hari itu, kakakmu, Pei Yu Chen, secara langsung menerima lamaranku. Tidak mungkin. Kamu bohong. Bagaimana mungkin kakakku? Kamu kenal kalung ini kan? Ini adalah simbol nyonya rumah keluarga Pei dari generasi ke generasi. Sekarang, kalung ini melingkar di leherku. Di leher kakak iparmu, Qin Shiyu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa benar? Kamu dinikahi kakakku? Tidak. Sinian, Sinian. Tenanglah. Jangan sampai dia menipumu. Shiyu, kita sudah berteman baik bertahun-tahun. Aku sangat mengenalmu. Kamu pasti karena pertunanganmu gagal, jadi kamu tidak bisa menerima kenyataan ini. Kamu pasti bingung karena tertekan, kan? Sinian, coba pikirkan. Kakakmu adalah pemimpin grup P. Dia sangat pilih-pilih. Bagaimana mungkin dia menyukainya? Dan menerima lamarannya? Itu benar-benar omong kosong. Mungkin saja dia menggunakan cara-cara yang tidak pantas. Bahkan dia itu bohong. Betul. Mana mungkin kakakku menikahimu? Kalung ini pasti kau curi. Atau kau dapatkan dengan cara licik menipu kakakku. Atau jangan-jangan Qin Shiyu, kau cuma mau pamer. Beli di lapak kaki 5. Atau di Shopee. Barang palsu harga murah ya kan? Pakai barang palsu untuk jadi nyonya rumah? Kau benar-benar gila. Tidak tertolong. Mau kabur? Aku benar kan? Pei Sinian, lepaskan aku. Aku akan copot barang palsumu itu. Lihat bagaimana kau bisa pamer lagi. Kau tahu tidak, apa yang kau pecahkan? Pusaka keluarga Pei. Tanda cinta yang kakakmu berikan padaku. Kau pecahkan begitu saja. Cepat, kembali secepatnya. Baik, Tuan. Kau pecahkan begitu saja. Kau pantas mendapatkannya. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau pakai barang palsu untuk pamer, mana mungkin kalung ini pecah. Qin Shiyu, ini semua salahmu. Iya, Shiyu, kau ceroboh sekali. Kok bisa begini? Kasinian, dia cuma mau lihat saja. Kamu tahu ini barang penting, tapi ceroboh sekali. Sampai pecah begini. Nanti bagaimana menjelaskannya pada Pak Pei? Ying Fei, mulutmu itu benar-benar bisa memutarbalikkan fakta. Qin Shiyu, beraninya kamu memukul He Yingfei. Kasinian, sakit sekali.
Aku cuma mengatakan yang sebenarnya. Kenapa dia melakukan ini padaku? Qin Shiyu, berlututlah. Minta maaf pada Hing Fei. Aku harus berlutut padanya. Memangnya dia siapa? Kamu tidak mau berlutut ya? Aku akan membantumu. Qin Shiyu, memangnya kamu siapa? Nona besar yang jatuh miskin. Wanita buangan yang tak diinginkan. Beraninya kamu memukulku? Berani merebut kasinian dariku? Sekarang berani mengaku Nyonya Pei? Akan kubuat kamu tidak bisa sombong lagi. Qin Shiyu, lihat ini. Inilah akibatnya jika melawanku. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kasinian milikku. Semua yang ada di keluarga Pei juga milikku. Kau hanya pantas seperti ini sekarang, tergeletak di tanah seperti anjing. Memangnya kau siapa? Akan kubuat kau tak bisa sombong dan berpura-pura lagi. Apa yang kalian lakukan? Sinian, apa yang kalian lakukan? Kak, kau datang. Kami sudah lama menunggumu. Di mana istriku? Kakak ipar, aku juga tidak melihatnya, Kak. Jujur saja, kami juga baru sampai. Lagi pula, kau tiba-tiba bertunangan, aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa kakak ipar. Meskipun bertemu, aku juga tidak akan mengenalinya. Pape, jangan khawatir. Kakak ipar Mungkin sedang di atas merias diri di ruang rias. Bagaimanapun, hari ini adalah acara yang sangat penting. Namanya juga perempuan, pasti ingin tampil cantik. Tampil memukau kan? Wajar jika butuh waktu. Saya tanya sekali lagi. Qin Shiyu, dia ada di mana? Hei, kalian! Seret dia ke gudang di bawah, kunci dia baik-baik. Sampai pesta selesai, jangan biarkan dia mengganggu pemandangan. Kak, kenapa kakak menanyakan Qin Shiyu? Orang seperti dia, terakhir kali membuat lelucon sebesar itu. Mana mungkin dia masih punya muka datang ke pesta keluarga Pei kita? Orang seperti dia, seharusnya menghindar saja. Benar, Pape. Shiyu, dia tidak punya muka untuk datang lagi. Anda jangan memikirkannya lagi. Malam ini adalah hari bahagia Anda dan kakak ipar kami yang sebenarnya. Tuan, kamar tidur di atas. Ruang rias, ruang istirahat sudah dicari semua. Nyonya tidak ditemukan. Mungkinkah Qin Shiyu benar-benar kakak ipar baru kakak yang misterius itu? Kalung ini, saya sendiri yang kupakaikan pada istri. Sampai sekarang kalian masih berani bilang, Dia tidak pernah datang. Qin Shiyu, di mana dia? Suara apa itu? Ada apa? Ada apa? Suara apa ini? Kak, kakak salah dengar kan? Tidak ada suara apa-apa. Mungkin angin di luar. Mungkin dapur sedang memindahkan barang. Pelayan tidak sengaja ceroboh, membuat suara. Betul, Tuan Pei. Di acara seperti ini banyak orang dan sibuk. Beberapa suara itu wajar. Jangan terlalu sensitif. Kita harus segera mencari kakak ipar. Mungkin saja kakak ipar ada urusan mendadak, lalu keluar lewat pintu lain. Peyucan, aku di sini. Tolong aku. Kak, jangan ke sana.
Itu gudang barang dan perkakas, kotor dan berantakan. Tidak ada yang menarik di sana. Benar juga. Bagaimana kalau kita pergi? Aku akan carikan kakak ipar lain di tempat lain. Atau aku yang akan mencarinya. Aku pasti akan menemukannya untukmu. Ya kak? Tolong. Yujan! Pak Yujan! Pergi! Kak! Bawa mereka pergi! See you! Kak, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Demi persaudaraan kita. Kak, Persaudaraan? Paisinya, selama ini, aku merasa tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Aku mendidikmu seperti adik kandungku sendiri. Memberimu pendidikan terbaik, memberimu status yang terhormat. Membiarkanmu menyandang gelar tuan muda kedua keluarga Pei dan berbuat semena-mena di luar sana. Tapi apa yang sudah kau lakukan? Satu persatu. Setiap kejadian, mana ada yang pantas dilakukan manusia? Sepertinya aku yang salah. Dasar sampah tak berguna. Anak haram tetaplah anak haram. tidak peduli seberapa banyak dipoles. Keburukan dan kekejian dalam dirimu. Tidak akan pernah bisa dihormati. Bukan begitu, Kak. Kak, dengarkan penjelasanku. Aku kilaf sesaat. Aku gelap mata. Kak, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Ini yang terakhir. Kesempatan? Sejak kecil sampai sekarang, berapa banyak kesempatan yang sudah kuberikan padamu? Pernahkah kau peduli satu pun? Kau berulang kali melanggar batas kesabaranku, dan aku berulang kali memaafkanmu. Apa balasan yang kudapat? Hanyalah kekerasanmu pada Shiyu hari ini. Asisten Lee, mulai sekarang, bekukan semua kartu bank, kartu kredit tambahan, dan kartu pengeluaran Paisinian. Cabut semua jabatan fiktif, gelar, dan wewenangnya di grup Pei. Semua properti dan kendaraan yang dibeli dengan aset keluarga Pei atas namanya, bekukan dan sita kembali. Dan juga, beritahu semua mitra kerja serta lingkaran sosial bahwa Paisinian dan keluarga Pei mulai sekarang tidak ada hubungan apapun lagi. Baik. Kak, aku salah. Kau tidak bisa begini. Aku adikmu, Kak. Kak, ini Qin Shiyu. Wanita ini, Qin Shiyu. Dia yang duluan bersalah padaku. Dia selingkuh duluan. Sebelum pesta pertunangan, dia dengan pria lain berhubungan gelap, tidak jelas. Dia itu wanita murahan. Karena dia aku marah dan aku jadi. Cukup. Paisinian, sampai sekarang kau masih saja menuduhku selingkuh, berhubungan gelap. Kau punya bukti? Kalau tidak ada bukti, itu fitnah. Pei Yuchen, aku, Qin Shiyu, melakukan segalanya dengan hati nurani yang bersih. Sebelum pesta pertunangan, hubunganku dengan Paisinian hanya sebatas perjodohan keluarga. Tidak pernah ada tindakan yang melampaui batas. Jika kau tidak percaya, silakan selidiki. Aku siap bekerja sama kapan saja. Malam ini, seharusnya aku secara resmi memperkenalkan istriku kepada kalian semua. Tapi, ada sedikit insiden tak terduga. Namun, apa yang akan saya umumkan tidak akan pernah berubah. Hari ini saya akan memberitahu semua orang bahwa Nona Qin Shiyu adalah istri sah saya, Pei Yuchen, yang diakui secara hukum. Mulai hari ini, dia adalah nyonya sah keluarga Pei saya. Kehormatannya adalah kehormatan saya, kehormatan keluarga Pei. Mengenai kejadian hari ini, saya tidak ingin mendengar pemutarbalikan fakta atau perkataan tidak benar yang menghina istri saya. Jika ada yang mengabaikan fakta dan berbicara sembarangan, atau melakukan hal yang tidak sopan terhadap istri saya, itu berarti mereka memusuhi saya, Pei Yuchen, dan seluruh keluarga Pei. Lukamu perlu diobati. Apa saya panggil dokter ke sini? Atau kamu ingin istirahat di kamar dulu? Ke kamar saja dulu. Baik. Tunggu.
Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Kak, katakan padaku. Ini tidak benar, kan? Kalian berdua bersekongkol untuk membalas dendam padaku. Bukan begitu? Kau balas dendam karena aku tinggalkan pesta pertunangan. Bukan begitu? Membalas dendam padamu? Pei Xinyan, kau pikir kau siapa? Siapa yang punya waktu menemanimu di sini? Berakting dalam drama sebesar ini. Qin Xiu, beraninya kau menikah dengan kakakku. Kau bilang akan menikah denganku. Sekarang kau datang dan bilang, kau akan menikah dengan kakakku. Kau tidak punya malu, tidak punya harga diri. Kak, dengarkan aku. Jangan tertipu olehnya. Dia hanya ingin membalas dendam padaku. Membalas dendam karena aku memilih Ying Fei, bukan dia. Dia mendekatimu hanya untuk mempermalukanku. Orang licik seperti dia, berhati jahat dan kejam. Bagaimana bisa kau menikahinya, Kak? Benar, Pape. Anda harus menyelidikinya dengan cermat, saya dan Shiyu. Saya selalu menganggapnya sebagai sahabat terbaik saya. Saya paling mengenalnya. Dia sama sekali tidak seperti yang terlihat. Sok suci. Di belakang, dia paling pandai berpura-pura lemah. Pura-pura menyedihkan untuk memikat pria. Dulu Kak Xinyan juga begitu, terpikat olehnya. Sekarang dia mengulangi trik lamanya untuk merayumu, untuk menipumu. Jangan sampai kamu tertipu ya. Pei Xinyan, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ya, apa kamu pantas? Dan kamu, He Yingfei, sahabat terbaikku. Saat aku dan Pei Xinyan bertunangan, kamu malah tidur dengannya. Saat aku sibuk memilih menu pertunangan, kalian malah bermesraan di hotel. Ini sahabat terbaikku, Pei Xinyan. Kamu terus-menerus bilang aku tunanganmu. Saat kamu tidur dengannya, apa kamu pernah memikirkan aku tunanganmu ini? Apa kamu tahu arti kata rasa malu? Saat kamu tidur dengannya, apa kamu pernah memikirkan aku, tunanganmu ini? Apa kamu tahu arti kata rasa malu? Tidak. Bukan begitu, Xiu. Dengarkan penjelasanku. Waktu itu Ying Fei ada masalah di rumahnya. Dia sangat terpukul. Aku datang sebagai teman untuk menghiburnya. Di hatiku selalu ada kamu kok. Kamu harus percaya padaku. Kamu tidak bisa hanya karena salah paham mengucapkan kata-kata menyakitkan seperti itu. Kita sudah menjalin hubungan bertahun-tahun. Kamu harus percaya padaku. Xiu, kita pulang ya. Jangan berulah lagi. Jangan kekanak-kanakan. Kita pulang dan bicarakan baik-baik. Aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas padamu. See you. Kita kembali seperti dulu, ya? Jangan sentuh aku, Pei Xinyan. Menghibur sampai keranjang. Cara menghiburmu itu benar-benar unik, ya? Katamu di hatimu ada, lalu dia itu apa? Apakah dia properti yang tak terpisahkan saat kamu kelebihan cinta? Atau godaan yang tak tertahankan saat kamu tak bisa menahan diri? Kembali seperti dulu? Dulu itu seperti apa? Dulu aku bodoh, percaya pada pengaturan keluarga, dan masih menaruh sedikit harapan pada sampah sepertimu. Atau aku buta, menganggap ular berbisa sebagai sahabat terbaik. Penjelasanmu, dengarkan saja sendiri. Aku tak sudi mengotori telingaku. Pengawal, usir mereka. Selain itu, segera telepon pengacara. Malam ini, Pei Xinyan telah menghina, memfitnah, dan menyerang istriku, serta He Yingfei yang membantu kejahatan menyebarkan rumor. Kumpulkan bukti, siapkan gugatan. Aku ingin mereka berdua membayar setiap kata yang mereka ucapkan. Bawa dia pergi. Sakit? Aku akan pelan-pelan. Maaf, aku datang terlambat. Bukan salahmu. Kau sudah datang dengan cepat. Kau datang menyelamatkanku sudah sangat baik. Lagi pula, sejak orang tuaku kecelakaan, perusahaan diambil alih paman-pamanku dan bangkrut total. Aku sudah mengerti tidak ada yang bisa melindungiku selamanya. Aku sudah lama belajar untuk kuat sendiri. Qin Xiu, dengarkan aku. Mulai hari ini, aku adalah sandaranmu. Keluarga Pei adalah dukunganmu. Kamu boleh terus kuat, tapi tidak perlu lagi menanggungnya sendiri. Mulai sekarang,
semua kesulitan akan kuhadapi di depanmu. Mulai hari ini, kamu tidak lagi sendirian. Terima kasih, Wei Yuchen. Terima kasih. Kau tahu hari itu, aku hanya putus asa. Hanya menggunakan perjanjian pernikahan para tetua yang tidak banyak orang tahu untuk memaksamu. Kau tahu, aku memanfaatkanku untuk membalas Pei Xinian. Tapi kau tetap bersedia menikahiku. Qin Shiyu, demi kamu, aku rela. Tapi aku tetap minta maaf. Sampai keluarga Qin mengalami masalah, dan kabar tentang paman dan bibi datang, aku baru mendengarnya. Aku buru-buru kembali dari luar negeri, tapi sudah terlambat. Membiarkanmu menanggung sendiri. Begitu banyak perubahan, begitu banyak penderitaan. Perjanjian pernikahan itu tidak pernah menjadi alasan untuk mengikatku. Hanya karena orang itu adalah kamu. Wei Yuchen. Kakek, aku baru saja selesai mengurusnya. Dia sedikit terkejut, perlu istirahat. Aku mengerti. Pesta keluarga minggu depan, aku akan membawanya kembali bersamaku. Sampai jumpa, kakek. Telepon kakek. Dia bilang, pesta keluarga Pei minggu depan, aku harus membawamu kembali bersamaku. Baik. Kakek, aku membawa Yingfei untuk menyapa kakek. Dia bilang selalu teringat kakek dan ingin datang menjenguk sendiri. Kakek, halo. Saya Yingfei. Xinian sering bercerita tentang kakek. Katanya, kakek adalah sesepuh yang paling menyayanginya. Sudah lama saya ingin datang menyapa kakek, tapi takut mengganggu. Akhirnya hari ini ada kesempatan. Melihat kakek sehat sekali, saya ikut senang. Terima kasih atas perhatianmu. Kakek, ku dengar kakek suka kaligrafi dan lukisan. Aku meminta bantuan banyak orang. Setelah melalui banyak kesulitan, baru bisa menemukan lukisan asli ini. Lukisan asli Wen Zhengming dari dinasti Ming, yaitu Suara Alam Pegunungan. Semoga kakek suka. Ini asli. Langka, kamu punya niat baik. Kakek, Xinian berusaha keras mencari lukisan ini. Dia menghabiskan banyak waktu. Dia pergi ke beberapa lelang, hanya untuk membuat kakek senang. Katanya, selama kakek sehat dan bahagia, itu adalah berkah terbesarnya. Yingfei juga ikut senang di sini. Melihat kakek begitu bahagia, hati Yingfei jadi hangat. Kakek. Kakek. Halo, kakek. Saya Shiyu. Berhenti. Melihat kakakmu, bahkan tidak menyapa. Aturan keluarga Pei, senioritas dan hierarki, sudah kalian lupakan semua? Kakak. Kakak ipar. Kakak ipar. Xinian, ingat posisimu. Anak ini semakin hari semakin membuat khawatir.
Oh, saya mengerti. Kamu istirahat dulu di sini. Ada urusan mendadak di kantor. Saya harus segera menyelesaikannya. Saya akan segera kembali. Baik, pergilah. Qin Shiyu, kau pikir dengan menempel pada Pei Yuchen, kau bisa jadi nyonya keluarga Pei? Jangan mimpi. Qin Shiyu, kau pikir dengan menempel pada Pei Yuchen, kau bisa jadi nyonya besar keluarga Pei? Jangan mimpi. Tidak lihat? Hari ini kakek lebih menyayangi Xinian. Lukisan ini kakek sangat menyukainya. Nanti keluarga Pei ini dengan aset sebesar ini, siapa yang akan mengelolanya itu belum tentu. Nanti, apa kau pikir kau masih bisa berdiri di sini? He Yingfei, setiap hari selain menyebarkan gosip, kau juga memprovokasi orang untuk bertengkar. Apa ada hal lain di otakmu selain itu? Siapa yang akan memimpin keluarga Pei? Itu urusan kakek dan Pei Yuchen, bukan urusanmu. Sedangkan aku, selama aku masih istri sah Pei Yuchen di mata hukum, selama aku masih menantu tertua yang dinikahi secara resmi oleh keluarga Pei, sesuai aturan, kau harus memanggilku kakak ipar. Kakak ipar seperti ibu? Nanti kalau melihatku, ingatlah untuk bersikap lebih hormat. Panggil kakak ipar. Qin Shiyu, memangnya kamu siapa berani bersikap begitu padaku? Kamu itu cuma wanita murahan yang sudah tidak punya apa-apa, hancur lebur dan naik pangkat dengan merayu pria. Rubah betina. Berani-beraninya kamu sok suci di depanku? Dasar wanita, kamu berani memukulku? Qin Shiyu, kamu menghancurkannya. Ini adalah keramik kesayangan kakek, keramik selado. Ini adalah hadiah dari nenek Pei untuk kakek sebagai tanda cinta mereka. Ini adalah harta kakek selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar menghancurkannya. Kamu gila ya? He Yingfei, jelas-jelas kamu yang mendorongku sampai aku menabrak meja dan set teh itu pecah. Di depan banyak orang, kamu masih berani memutarbalikkan fakta. Ada apa ini? Ini, Kakek, akhirnya kakek datang. Lihatlah ini. Ini semua Kak Shiyu. Dia entah kenapa tiba-tiba mengamuk. Dia membanting semua peralatan teh ini sampai pecah. Aku sudah berusaha menghentikannya, tapi tidak bisa. Aku terus menasihatinya bahwa ini adalah kenang-kenangan dari nenek untuk kakek. Ini harta tak ternilai. Tapi dia malah bilang, Dia bilang apa? dia bilang barang kuno seperti ini tidak pantas untuk status nona besar Qin. Bahkan mengganggu pemandangan jika ditaruh di sini. Lalu dia langsung menyapu semuanya ke lantai. Kakek, maafkan aku. Aku benar-benar sudah berusaha sekuat tenaga menghentikannya. Qin Shiyu, katakan padaku, kenapa kamu melakukan ini? Peralatan teh ini, apa artinya bagi nenekmu dan bagiku? Mungkin kamu tidak tahu. Tapi ini adalah barang lama keluarga Pei. Pusaka peninggalan leluhur. Ini adalah pusaka peninggalan leluhur. Meskipun kamu tidak suka, kenapa harus sampai begini? Apa benar, seperti yang He Yingfei bilang, di keluarga Pei kami ini, bahkan barang lama pun, tidak pantas untukmu, Nona Qin? Terbentur di mana? Parah tidak? Kakek, aku tidak pernah sengaja memecahkan cangkir teh itu. He Yingfei lah yang berbicara tidak sopan di sini. Aku juga tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menghina set teh ini, tidak menghormati keluarga Pei, atau tidak menghormati nenek. He Yingfei lah yang berbicara tidak sopan di sini. Bahkan sengaja menghinaku secara pribadi. Saat bertengkar, dia mendorongku. Aku menabrak meja dan tanpa sengaja memecahkan set teh itu. Ini benar-benar kecelakaan. Dan itu karena dia sengaja memprovokasi. Kapan aku mendorongmu? Kamu bohong. Jelas-jelas kamu sendiri yang salah. Sekarang malah menyalahkanku. Apa set teh ini punya kaki sendiri? Lalu melompat dari meja. Kakek, lihat dia. Masih saja mengelak.
Dia berani begini karena ada yang membekininya. Qin Xiu, apalagi yang kau lakukan pada Yingfei? Yingfei itu biasanya penakut. Bahkan semut pun tak berani diinjak. Bagaimana mungkin dia mendorong orang dan merusak cangkir kakek? Kakek, jangan dengarkan dia sepihak saja. Yingfei itu paling baik hati dan penurut. Mana mungkin dia melakukan itu? Sudahlah, Xinian, jangan bicara lagi. Kak Xiu, mungkin dia juga tidak sengaja. Hanya saja dia sedikit pemarah. Tapi orang seperti dia sedikit-sedikit main tangan, lalu merusak barang paling berharga kakek, sekarang malah memutarbalikkan fakta. Mana pantas jadi menantu tertua keluarga Pei? Kakek, aku tulus memikirkan keluarga Pei. Orang seperti ini, apa benar pantas masuk keluarga Pei menjadi menantu tertua keluarga Pei? Pei Xinian, kau bilang dia penakut, baik dan penurut? Seseorang yang di pesta pertunangan sahabatnya tiba-tiba sakit parah, berhasil mengacaukan acara, lalu keesokan harinya masuk ke rumah, menggandeng tunangan orang lain, dan memanggilnya kakak. Kau bilang dia penakut. Seseorang yang memaki-maki saya dengan kata-kata kotor, mendorong orang. Lalu setelah itu memutarbalikkan fakta. Kau bilang dia baik dan penurut. Kakek, kerusakan perangkat teh ini saya sangat menyesal. Tapi bagaimanapun juga, itu pecah karena pertengkaran yang melibatkan saya. Saya bersedia menanggung segala tanggung jawab yang wajar. Namun, benar dan salah tidak bisa dicampur adukan. Provokasi He Yingfei, tindakannya dan fitnahnya saat ini tidak bisa saya terima. Mengenai apakah saya pantas menjadi menantu keluarga Pei, itu adalah pilihan Yu Chen. Ini juga urusanku dan Yu Chen. Kakek, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya padaku atau Yu Chen. Apalagi oleh orang luar yang berkali-kali membuat masalah, berkelakuan buruk, dan ikut campur di sini menghakimi sembarangan. Kau Qin Xiu, siapa yang kau sebut orang luar? Yu Chen, soal ini, kakek ingin dengar penjelasanmu. Kakek, bagaimana? Faktanya, sebenarnya tidak sulit dibedakan. Ruang tamu ini dilengkapi CCTV. Tadi aku sudah minta kepala pelayan untuk mengambil rekamannya. Sebelum rekaman CCTV diambil, aku hanya ingin mengatakan dua hal. Pertama, Xiu adalah istriku. Apakah dia pantas untuk keluarga Pei? Itu aku yang memutuskan. Orang yang kuakui, tidak perlu orang luar manapun mempertanyakan kelayakannya. Kedua, perangkat teh, apapun penyebabnya, karena Xiu ada di tempat kejadian, maka tanggung jawab Xiu, aku bersedia menanggung semuanya untuknya. Aku akan berusaha mencari pengrajin ahli, mencoba memperbaikinya, atau mencari penggantinya untuk mengganti kerugian kakek. Tapi, jika ada yang sengaja memfitnah, melukai orang, lalu memfitnah dan menjebak lagi, maka aku, Pei Yu Chen, tidak akan pernah membiarkannya. Tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, tidak akan ada yang terlewat. Tuan besar, tuan muda. Ini rekaman CCTV. Yingfei, kau, apalagi yang bisa kau katakan sekarang? Aku? Kakek? Bukan begitu. Ya. Sudut pandang CCTV-nya yang salah. Itu semua dia, Qin Xiu. Dia sengaja memprovokasiku. Dia memukulku, memaki-makiku. Makanya aku marah dan aku tidak sengaja mendorongnya. Perangkat ini sungguh bukan aku yang sengaja memecahkannya. Aku sungguh tidak ada hubungannya denganku. Kakek, jangan marah dulu. Rekaman ini pasti ada masalahnya. Teknologi sekarang membuat pengeditan dan komposit sangat mudah. Atau mungkin
Atau mungkin itu hanya ilusi optik. Terlihat seperti Ying Fei yang melakukannya. Tapi sebenarnya dia tidak menyentuhnya sama sekali. Ying Fei selalu baik dan manis. Dia tidak akan pernah melakukan hal sekejam itu. Ini pasti kesalahpahaman, kakek. Atau mungkin seseorang sengaja menjebaknya. Betul, kakek, Sinian benar. Itu semua dia, Qin Shiyu. Dia sengaja menjebakku. Dia tahu betul perangkatnya ini yang sangat penting bagi Anda. Jadi, dia sengaja merencanakan semua ini hanya untuk membuat Anda membenci saya dan mengusir saya. Sungguh kejam hatinya. Semua ini adalah ulahnya rencana dia, kakek. Saya tidak ada hubungannya dengan ini. Diam! Pei Xinyan! Kelihatannya kamu ini sudah dibutakan oleh nafsu. Sampai-sampai oleh wanita ini yang penuh kebohongan dan berhati busuk. Kamu jadi tidak punya otak lagi. Rekaman CCTV itu palsu. Hanya salah sudut pandang. Kepala pelayan sudah mengikutiku puluhan tahun. Apa dia akan membawa barang palsu untuk menipuku? Memang benar. Aku sudah tua. Tapi mataku tidak buta, telingaku tidak tuli, dan hatiku sama sekali tidak pikun. Dan kamu, Ying Fei, keluarga Pei tidak pernah jahat padamu. Kami memberimu sedikit kehormatan. Tapi kamu, beraninya kalian masuk ke rumah ini, membuat onar, mencari gara-gara, dan merusak barang berhargaku. Kalian masih berani memfitnah cucu menantu keluarga Peiku di sini? Siapa yang memberimu nyali? Yu Chen, Shiyu, kejadian hari ini membuat kalian menderita. Sudahlah. Sepertinya aku terlalu memanjakannya selama ini. Anak haram, tetaplah anak haram. Dasar tidak tahu diri, tidak akan pernah jadi orang. Tinggal di keluarga P hanya akan jadi bencana, membuat rumah ini tidak tenang. Pei Xinyan, mulai hari ini kau bukan lagi anggota keluarga Peiku. Aku akan meminta pengacara untuk mengurusnya. Mencabut semua hakmu di keluarga Pei. Semua harta dan saham keluarga. Putuskan semua hubungan. Kau urus dirimu sendiri. Kakek, aku salah. Aku benar-benar salah. Kakek tidak bisa melakukan ini. Aku cucu kandung kakek. Kakek tidak bisa sekejam ini. Kakek. Dia, kakek, wanita ini. Dia yang memikatku. Dia yang menggodaku. Dia yang membisikkan hal-hal di telingaku. Dia yang memutarbalikkan fakta. Dia yang memberitahuku hal buruk tentang Qin Shiyu. Dia yang menghasutku untuk melawan kakak. Dan hari ini, dia memecahkan seteh kesayangan kakek. Kakek, aku hanya bingung sesaat. Pikiranku kacau karena dia, kakek. Kakek, aku salah. Aku benar-benar salah. Kumohon maafkan aku. Mulai sekarang aku pasti akan patuh. Mendengarkan perkataan kakek. Mendengarkan perkataan kakak. Kumohon maafkan aku kali ini. Ya, kakek? Pei Xinyan, apa yang kau katakan? Beraninya kau bicara begitu. Apakah masih punya hati nurani? Berapa banyak yang sudah kukorbankan untukmu? Aku merendahkan diri. Menahan amarah dan diam. Menahan diri di keluarga Pei. Sekarang malah begini. Begitu ada masalah, kau menyalahkan aku. Kau menjadikanku kambing hitam, begitu? Semua kata-kata manismu, janji-janji itu yang kau ucapkan di ranjang sudah kau buang ke anjing. Diam kau.
Kalau bukan karena kau menggodaku, kalau bukan karena kau membisikiku, mana mungkin aku berselisih dengan kakakku dan kakek. Kau ini biang kerok, membawa sial. Pesinian, aku akan menghabisimu. Kau berani memukulku? Cukup! Kepala pelayan, Ya, bawa dia pergi baik. agar mereka tidak mengotori nama baik keluarga Pei ini. Kak, aku salah, Kak. Aku benar-benar salah, Kak. Demi hubungan persaudaraan kita, tolong bujuk kakek dan kakak ya. Kak, aku akan menuruti semua perkataanmu nanti. Kakak kandungku, Kak. Kak, Pei Senior. Jangan panggil aku begitu. Kita tidak pernah lahir dari ibu yang sama. Kau, aku, dan ibumu yang sudah lama dilupakan ayah. Kita semua tahu itu. Bagus. Bagus sekali. Pei Yuchen, kalian kejam sekali. Kalian tidak punya hati. Karena kalian begitu tidak berperasaan. Jangan salahkan aku, kalau aku juga tidak punya hati. Hari ini kau mengusirku dari keluarga Pei. Maka nanti aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Apa yang kalian berutang padaku dan apa yang keluarga Pei berutang padaku akan kutuntut kembali satu persatu. Tidak punya hati. Konsekuensinya. Pei Senior. Kau pikir apa yang kau lakukan di luar sana? Perbuatanmu itu kami tidak tahu. Coba lihat ini. Lihatlah bukti kau berkolusi dengan perusahaan luar, membocorkan rahasia dagang grup P, dan mencoba menguras aset perusahaan. Cukup jelas, bukan? Lihat lagi baik-baik. Catatan kau menyalahgunakan dana perwalian keluarga secara pribadi untuk memalsukan tagihan, untuk menutupi utang judi besar yang kau buat di Makau. Cukup detail, bukan? Oh ya, dan juga rekamanmu dengan Tuan Li itu. Rekaman transaksi rahasiamu perlu aku putarkan untukmu. Jika bukan karena kau masih memiliki sedikit darah keluarga Pei, dan kakek masih memiliki sedikit perasaan lama padamu, kau pikir kau masih bisa berdiri di sini dan bicara omong kosong? Hah? Mengeluarkanmu dari keluarga Pei, menyita asetmu, itu sudah merupakan kebaikan terbesar kakek padamu. Dan juga kesempatan terakhir yang kuberikan padamu, martabat. Dan sekarang, martabatmu sudah lenyap. Mulai saat ini, kau dan keluarga P, hubunganmu berakhir. Semua rekeningmu, asetmu, akan segera dibekukan. Diserahkan kepada Departemen Hukum Grup P dan tim audit untuk diambil alih dan dilikuidasi. Pei Sinian, setelah diselidiki, kau diduga melakukan penipuan bisnis, penyalahgunaan jabatan, penggelapan aset besar-besaran, dan berbagai kejahatan lainnya. Rantai buktinya lengkap. Grup P sudah resmi melaporkannya. Sekarang, polisi seharusnya sudah tiba. Kak, aku salah, Kak. Kumohon, jangan kirim aku ke penjara. Kumohon, Kak. Kumohon, aku. Kata-kata itu simpan saja untuk hakim. Pei Yuchen,
Sebenarnya aku selalu ingin menanyakan sesuatu padamu. Saat itu di pesta pertunangan, di depan banyak orang, situasinya sangat kacau. Kenapa kamu begitu cepat menerimaku? Apa benar seperti yang kamu katakan nanti? Hanya sesederhana rela. Tidak, jauh sebelum itu. 7 tahun lalu, di jamuan makan malam pengusaha Tionghoa, kamu mengenakan gaun biru dengan tidak sabar melayani orang-orang yang bersulang. Lalu kamu pergi ke teras sendirian dan membantu seorang pelayan yang menumpahkan sampahnya. Kamu membantunya keluar dari masalah. Kamu bahkan diam-diam menyelipkan kartu nama padanya, mengatakan jika dia butuh pengacara, dia bisa mencari. Kamu ingat? Ingat, saat itu di matamu ada ketidakrelaan dan juga kebaikan yang belum pudar. Ketika keluarga Qin mengalami masalah, setelah menerima kabar, aku langsung kembali ke negara ini. Saat aku tiba di aula perjamuan, aku kebetulan melihatmu berdiri di atas panggung. Sementara Sinia pergi dengan wanita lain. Semua orang menertawakanmu, tapi engkau tetap berdiri tegak. Tatapan matamu seperti es yang membara. Penuh keputusasaan, tapi tak menyerah. Apa kau mengasihani aku? Ini pilihan. Yang kubutuhkan adalah seorang pendamping, bukan sekadar hiasan. Seseorang yang bisa bertahan di tengah badai dan memiliki cahaya di hatinya. Hari itu, saat kau bertanya padaku, apakah aku berani menikahimu? Yang kulihat bukanlah keputusasaan, melainkan keberanian untuk berjuang habis-habisan. Qin Shiyu, yang kupilih adalah dirimu. Awal kita terlalu terburu-buru. Aku berutang padamu sebuah awal yang resmi. Tanpa perjanjian pernikahan, tanpa tekanan keluarga, hanya Pei Yuchen yang mencintai Qin Shiyu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikahiku sekali lagi? Aku mau. Aku juga mencintaimu. Dulu kupikir aku kehilangan segalanya. Baru kemudian kusadari, takdir mengambil sesuatu agar aku bisa mengosongkan tanganku untuk meraih cahaya yang benar-benar milikku.